Halo anak-anakku semua, melalui video ini Pak Stefanus akan memberikan pembahasan mengenai tugas 3 yang telah kalian kerjakan pada saat belajar dari rumah Rabu lalu. Untuk itu, kalian buka lagi buku tugas kalian yang telah kalian kerjakan, sehingga kalian bisa mencocokkan jawaban kalian dan kalian akan lebih mengerti setelah mengikuti pembahasan dari Bapak ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Diketahui himpunan P anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Himpunan Q anggotanya 1, 3, 5, dan 7. Himpunan R anggotanya 2, 3, 5, dan 7. Kita diminta menentukan selisih dari himpunan-himpunan tersebut. Kemarin, di video pembelajaran yang sudah Bapak berikan, Bapak sudah mengajarkan mengenai selisih dua himpunan. Misalnya, himpunan A dikurang himpunan B. Berarti hasilnya itu hanya anggota yang ada di A saja. Bapak beri contoh simple. Misalnya, himpunan A itu anggotanya 1, 3, dan 3. Himpunan B anggotanya 1 dan 4. Maka A kurang B itu anggotanya adalah, karena di A ada 1, di B ada 1, ini kita coret. Ini berarti bukan hasilnya. Berarti yang hanya ada di A adalah 3 saja. Itu adalah hasilnya. A dikurang B itu hasilnya hanya 3 anggotanya. Yang 4 bukan, karena yang hasilnya adalah yang anggota di A saja. Tapi kalau B dikurang A, itu hasilnya adalah 4 saja anggotanya. Karena satunya ada di keduanya. Itu contoh simple untuk mengingatkan kalian mengenai selisih dua himpunan. Kita kembali lagi ke soal. Kita diminta yang pertama P dikurang Q. Kita lihat P ini, kemudian Q ini. Diminta P dikurang Q. Berarti kita coret yang ada di keduanya. Lihat, 1 ada di P, di Q juga ada 1, berarti coret karena ada 1. 2 di P, di Q tidak ada, berarti ini merupakan hasilnya. Di P ada 3, di Q ada 3, ini coret. Di P ada 4, di Q tidak ada, berarti ini adalah hasilnya. Sehingga P dikurang Q, hasilnya anggotanya adalah 2 dan 4. Selanjutnya soal yang B. P dikurang R. Kita lihat, ini P, ini R. Di P ada 1, di R tidak ada. Ini hasilnya. Kita lihat 2, di P ada 2, di R ada 2. Ini coret, ini bukan hasilnya. Di P ada 3, di R ada 3. Ini coret. Di P ada 4, di R tidak ada 4, berarti ini hasilnya. Jadi hasilnya P dikurang R adalah anggotanya 1 dan 4. Selanjutnya yang C. Q dikurang R. Ini Q, ini R. Q dikurang R, di Q ada 1, di R tidak ada, berarti ini hasilnya
Di Q ada 3, di R ada, coret. Di Q ada 5, di R ada 5 berarti kita coret. Di Q ada 7, di R ada 7, ada 5, ada 3, berarti ini coret. Nanti otomatis 3, 5, 7 dicoret. Hasil Q dikurang R itu adalah 1 anggotanya. Selanjutnya yang D. Yang D itu kita diminta P dikurang Q, kemudian diiris atau yang beririsan dengan R. Kita lihat. P dikurang Q itu kita sudah dapat anggotanya adalah 2 dan 4. Kemudian kita mau yang beririsan dengan R. R ini. P dan kurang Q beririsan dengan R. Kita lihat kalau beririsan gitu atau yang lambangnya seperti N, berarti kita harus mencari yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut. Kita lihat anggotanya yang pertama 2. 2 ada di P dikurang Q dan juga ada di R. Berarti ini adalah irisannya. 4 ada di P dikurang Q, namun tidak ada di R. Berarti 4 bukan irisannya. Sehingga irisannya adalah untuk P dikurang Q beririsan dengan R adalah hanya 2. Selanjutnya kita yang E. Kita lanjut yang E. P dikurang R, kemudian irisan dengan Q. Kita sudah punya P dikurang R, itu yang soal yang B tadi. Kemudian kita mau iris dengan Q. Ini Q. Berarti kita lihat anggotanya yang ada di keduanya adalah hanya ada 1. Mengapa 1? Ya, karena ada di sini ada 1 dan di sini juga ada 1. Namun 4 tidak ada di I. Berarti itu bukan irisannya. Jadi hanya 1. Di hasilnya adalah P dikurang R iris dengan Q itu adalah 1 anggotanya. Selanjutnya yang F. Yang F itu Q dikurang R. Kemudian diiris dengan P. Ini Q dikurang R, anggotanya 1. Selanjutnya kita iris dengan P, IP. Berarti kita cek 1 di P apakah ada juga 1? Ternyata ada. Berarti 1 ini adalah irisannya. Sehingga kita jawab untuk yang F itu anggotanya adalah 1. Q dikurang R diiris dengan P. Sehingga hasilnya adalah 1. Sampai sini, apakah kalian sudah paham mengenai selisih dua himpunan? Kalau sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang kedua. Kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, diketahui himpunan semesta itu anggotanya bilangan asli kurang dari 16. Kemudian himpunan A anggotanya bilangan prima kurang dari 10. Himpunan B anggotanya bilangan genap kurang dari 10. Gambarkan diagram Venn dari himpunan tersebut. Kita diminta menggambar diagram Venn dari dua buah himpunan. Yang pertama kita lakukan, sebelum membuat diagram Venn, kita harus mendaftar semua anggota himpunan tersebut. Pertama kita daftar semestanya adalah bilangan asli kurang dari 16.
Kalau bilangan asli berarti dimulai dari 1. Berarti 1 sampai 15. Itu adalah semestanya. Karena diketahui itu adalah kurang dari 16, berarti hanya sampai 15. Kemudian himpunan A itu anggotanya bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima itu 2, 3, 5, dan 7. Itu yang kurang dari 10. Berarti himpunan A anggotanya adalah 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya, himpunan B adalah anggotanya bilangan genap kurang dari 10. Genap itu ada 2, 4, 6, 8. Karena kurang dari 10. Jadi, anggota B atau anggota himpunan B adalah 2, 4, 6, dan 8. Selanjutnya, sebelum kita membuat diagram Venn, perhatikan kedua himpunan tersebut. Himpunan A dan himpunan B. Kalau kita lihat, ada anggotanya yang ada di keduanya, yaitu adalah 2. Ada 2 di A, ada 2 di B. Oleh karena itu, gambar diagram Venn-nya yang mungkin itu adalah seperti ini. Karena kedua himpunan itu beririsan. Sehingga kita buat dahulu. Sama seperti yang Bapak ajarkan pada video pembelajaran, kita buat persegi panjang. Lalu di pojok kiri atas kita beri lambang S. Itu artinya semesta. Lalu kita buat lingkaran yang melambangkan itu adalah sebuah himpunan. Ini kita buat lingkaran pertama, himpunan A. Karena beririsan, ada satu anggotanya atau ada anggotanya yang beririsan di keduanya, sehingga himpunan B gambarnya seperti ini, saling berpotongan. Lingkaran A dan lingkaran B itu artinya berpotongan, karena ada anggotanya yang berada di keduanya. Lalu, hal pertama yang perlu kita lakukan, karena ada anggotanya yang berpotongan, kita tulis dahulu anggota yang berpotongan. Letaknya di mana? Letaknya adalah di tengah-tengah, di bagian ini. Ini adalah bagian perpotongan kedua himpunan. Jadi, letaknya adalah di tengah-tengah ini. Ini adalah artinya A irisan B, yang anggota A yang beririsan dengan B. Kita tadi sudah mengetahui irisannya adalah 2. Berarti kita tulis yang pertama di dalam diagram Venn tersebut adalah 2 anggotanya. Jangan lupa untuk menulis anggota itu didahului tanda titik, baru ditulis anggotanya. Selanjutnya, kita tulis anggota A. Anggota A selain 2 itu ada 3, ada 5, ada 7. Berarti kita tulis anggota A 357 itu adanya di sini. Ini artinya hanya anggota A. Berarti hanya yang merupakan anggota A. Ini yang Bapak beri arsir kuning. Kita tulis di bagian sini. Sehingga kita tulis 3, 5, dan 7. Itu anggota A.
2 tadi sudah kita tulis. Itu adalah yang beririsan dengan B. Kita letakkan di tengah. Setelah anggota A kita daftar di diagram Venn, kita daftar anggota B. Anggota B yang belum kita daftar itu 4, 6, dan 8. Berarti kita tulis 4, 6, dan 8 itu di bagian sini. Ini bagian anggota B yang tidak berpotongan dengan A. Jadi kita tulis 4, 6, dan 8. Itu anggota B. Selanjutnya kita lihat sudah himpunan A dan himpunan B kita daftar pada diagram Venn. Namun masih ada anggota himpunan semesta yang belum kita daftar atau kita tulis dalam diagram Venn. Kita cek satu persatu. Yang sudah kita tulis yang pertama 2, berarti kita coret 2, kita coret. Ini sudah kita tulis. Lalu 3, sudah. Lalu 4. Lalu 5, lalu 6, lalu 7 sudah ada pada diagram Venn. Selanjutnya 8. Sudah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah kita daftar atau tulis pada diagram Venn. Berarti sisanya atau semesta yang belum kita tulis itu adalah 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Berarti kita tulis letaknya berada di luar lingkaran A dan juga lingkaran B. Namun masih dalam semesta, masih dalam persegi yang kita buat awal. Jadi kita tulis 1 itu di luar lingkaran ya semua. Kalau di luar anggota A dan B berarti di luar lingkaran. 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Itu adalah semesta yang tidak termasuk dalam himpunan A dan juga himpunan B. Kita letakkan di luar lingkaran A dan lingkaran B. Itu adalah bagaimana membuat atau menggambar sebuah diagram Venn dari dua buah himpunan yang berpotongan atau beririsan. Sampai sini, apakah kalian sudah paham? Jika sudah paham, mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Selanjutnya kita akan menjawab soal yang ketiga. Di soal yang ketiga kita diminta untuk membaca diagram Venn. Perhatikan gambar di atas. Tentukan yang pertama adalah semesta. Berarti kita diminta menentukan anggota semesta dari gambar diagram Venn tersebut. Ingat, berarti jika kita diminta menentukan semesta, itu adalah keseluruhan anggota yang ada di dalam diagram Venn tersebut. Berarti yang ada di dalam persegi tersebut, yaitu seluruh dari anggota A, B, C, dan juga yang di luar lingkaran. Sehingga semestanya adalah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan juga yang di luar
itu 12. Itu adalah anggota dari semesta diagram Venn tersebut. Jadi kita tulis S, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Itu adalah semestanya. Selanjutnya, yang B. Yang B kita diminta menentukan A komplement. Berarti kita diminta mencari yang bukan anggota A. Berarti kita harus mengetahui yang mana yang anggota A dahulu. Yang anggota A itu adalah yang berada dalam lingkaran yang berwarna merah. Ini yang Bapak arsir. Ini anggota dari A. Anggota A adalah 1, 2, 3, dan 4. Berarti yang bukan anggota A itu adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 12. Itu yang bukan anggota A. Nanti kita tulis A komplement anggotanya adalah 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Itu adalah A komplement. Selanjutnya, yang C, kita diminta mencari B komplement. Kalau B komplement berarti kita diminta mencari yang bukan anggota B. Jadi kita lihat dulu di gambar diagram Venn. Yang anggota B itu adalah yang berada di lingkaran warna hijau. Ini anggota B, berarti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu adalah anggota B. Yang bukan anggota B itu yang di luar lingkaran hijau, berarti 1, 2, 10, 11, dan 12. Itu adalah B komplement atau yang di luar anggota B. Yang di luar lingkaran warna hijau, yaitu 1, 2, 10, 11, dan 12. Kita tulis B komplement anggotanya adalah 1, 2, 10, 11, dan 12. Selanjutnya, kita mencari C komplement. C komplement berarti yang bukan anggota C. Anggota C itu adalah anggota C itu adalah 8, 9, 10, 11. Berarti yang bukan anggota C itu yang di luar lingkaran kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 12. Itu adalah C komplement atau yang bukan anggota C. Ada 1, 2. Oh, ini kebetulan salah ketik Bapak. Ada seharusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 12. Itu adalah C komplement. Ini salah, ini tadi masih B komplement. C komplement adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 12. Itu adalah C komplement. Selanjutnya, yang D, itu kita diminta mencari A irisan B. A irisan B. Dengan melihat gambar, kita bisa langsung tahu
A irisan B itu adalah anggotanya yang berada di perpotongan lingkaran A dan juga lingkaran B, yaitu ini. Ini berada di perpotongan A dan B yang Bapak arsir merah. Sehingga anggota A irisan B adalah 3 dan 4. Itu adalah A irisan B, 3 dan 4. Selanjutnya yang E. Yang E kita diminta mencari B irisan C. B irisan C berarti kita harus melihat yang berada di perpotongan lingkaran B yang hijau dan lingkaran C. Itu ada di sini. Ini adalah B iris C. Berarti anggotanya adalah 8 dan 9. Itu untuk B iris C, anggotanya 8 dan 9. Sudah B iris C, selanjutnya kita mau mencari A iris B iris C. Jadi yang F ini kita diminta mencari anggota yang beririsan di ketiga himpunan tersebut. Berarti kalau kita lihat di gambar, yang beririsan di ketiganya itu tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena lingkarannya hanya ada A iris B yang berpotongan dengan B dan juga B iris C. Tidak ada yang beririsan di ketiganya. Kalau yang beririsan ketiganya di ketiga himpunan, itu gambarnya akan seperti ini. Akan berbeda. Di sini A, di sini B, di sini C. Dan irisannya itu ada di sini. Ini gambar diagram Venn yang ada irisannya di ketiga himpunan A, B, C. Jika yang pada soal ini tidak ada irisan di ketiga himpunan tersebut. Sehingga kita tulis anggota A irisan B dan irisan C itu adalah himpunan kosong atau tidak ada anggotanya. Selanjutnya yang G. Yang G kita diminta mencari A gabungan B. Ingat, lambang gabungan itu seperti huruf U. A gabungan B berarti lingkaran A digabung dengan lingkaran B. Anggotanya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Itu adalah A gabung B anggotanya. Kita tulis A gabung B itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Selanjutnya yang H, B gabung C. B gabung C. Berarti lingkaran B digabung dengan lingkaran C. Anggotanya adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11. Itu adalah himpunan B digabung himpunan C. Anggotanya mulai dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lanjut, kita ke yang I. Untuk soal yang I, kita diminta gabungan dari A gabung B gabung C. Berarti gabungan dari ketiga himpunan tersebut. Berarti yang ada di dalam ketiga lingkaran tersebut. Dimulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan 11.
Itu adalah gabungan himpunan A, B, dan C. Itu untuk yang I. Selanjutnya yang J, kita diminta mencari A gabung B gabung C, kemudian dikomplementkan. Berarti di luar gabungan ketiga himpunan tersebut. Yang di luar ternyata hanya ada satu anggotanya, yaitu 12. Jadi jawaban untuk soal yang J ini adalah anggotanya hanya 12. Adalah komplement dari gabungan A, gabung B, gabung C. Itu anggotanya 12. Sampai sini, Bapak harap kalian sudah mengerti mengenai pembahasan dari tugas 3 yang telah kalian kerjakan mengenai selisih dua himpunan, kemudian menggambar diagram Venn, kemudian membaca diagram Venn. Sampai sini video kita. Semoga dengan pembahasan yang Bapak berikan, kalian dapat mengerti dan lebih memahami mengenai bab himpunan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.